Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Amanda Putri dengan NIM 2248201102. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi bahan alam, di mana ada 4 topik. Yang pertama yaitu ekstraksi minyak atsiri, yang kedua fraksinasi dan isolasi, yang ketiga permunian, yang keempat komputasi. Baiklah, di sini kita akan bahas tentang minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, dan minyak esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asal. Ciri utamanya yang pertama itu senyawa yang berwujud cairan atau liquid pada suhu ruang. Yang kedua, mudah menguap atau terbang floatil, yaitu menghasilkan aroma tertentu. Selanjutnya itu kandungan. Minyak atsiri yang terkandung pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri. Beberapa di antaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada pelakuan suhu tinggi. Selanjutnya itu metode minyak atsiri. Yang pertama, destilasi. Tahapan persiapan, pemanasan, dan pemisahan. Kelemahannya, senyawa rusak karena menggunakan suhu. Kelebihan, teknologi sederhana, waktu cepat, dan pemisah mudah. Yang kedua yaitu press. Tahapannya persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Kelemahannya waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Kelebihannya senyawa tidak mudah rusak karena panas. Yang ketiga yaitu pelarut organik. Tahapannya persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit dan teknologi mahal. Kemudian yaitu kelebihannya waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Yang keempat yaitu enfluorasi, di mana tahapannya itu persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya waktu lama, pemisahan lebih sulit. Kelebihannya senyawa tidak mudah rusak karena panas. Yang kelima yaitu maserasi lemak panas. Tahapan persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya yaitu waktu lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihannya teknologi sederhana. Kedua yaitu fraksinasi. Fraksinasi berasal dari kata faktion atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah suatu kumpulan menjadi beberapa bagian part, atau dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan fraksinasi yang pertama itu mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif. Yang kedua yaitu melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Slide selanjutnya itu ekstrak cair. Menggunakan dua pelarut yang tidak saling larut dan terjadi peningkatan polaritas dan dapat diprediksi. Senyawa terlarut yang pertama yaitu nonpolar, terdiri dari lemak atau lilin, terpen, dan steroid. Yang kedua itu semipolar, kumarin, fenolik, teglikosida, flavonoid, dan alkaloid. Yang ketiga itu polar, terdiri dari flavonoid, glikosida, alkaloid, dan kuatener. Yang kedua itu kromatografi, memisahkan senyawa berdasarkan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak. Jenisnya yaitu kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, VLC, solid phase extraction. Selanjutnya itu kromatografi lapis tipis. Prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Fase diam yaitu zat padat, contohnya silika dan alumina. Fase gerak contohnya cairan. Di gambar tersebut kita dapat melihat cara kerja kromatografi lapis tipis. Selanjutnya itu isolasi senyawa. Dilakukan setelah kromatografi menggunakan teknik-teknik seperti penyedotan bercak atau ekstraksi dari pelat. Senyawa yang diperoleh dapat diukur menggunakan spektrofotometri. 3. Permunian. Metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya, pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling tercampur. Tujuan untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larutan yang telah tercemar oleh zat lain. Tingkat kemurniannya 95-100%. Pembagian permunian. Yang pertama yaitu rekristalisasi. Proses pemurnian kembali senyawa organik pada
padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Ketika larutan jenuh berisi pelarut dengan suhu tinggi dan senyawa dibiarkan mendingin, kelarutan senyawa akan menurun sehingga membentuk kristal keluar dari larutan. Kedua itu dekantasi. Proses pemisahan campuran sedimentasi berdasarkan penuangan langsung pada wadah lain. Prinsip kerja yang pertama didahului proses sedimentasi, yang kedua cairan yang lebih bersih dituangkan hati-hati ke kontainer sehingga didapatkan cairan yang bersih. Yang ketiga itu metode ini tidak terlalu efektif karena masih ada kemungkinan cairan yang tertinggal di sedimen. Ketiga, sublimasi. Pertama, proses di mana suatu senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Yang kedua, dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum. Yang ketiga, pada tekanan yang rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Selanjutnya itu pemisahan berdasarkan fisika atau kimia. Pertama, secara fisika tidak mengubah zat selama pemisahan. Kedua, secara kimia, satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Cara atau teknik pemisahan campuran bergantung pada jenis, wujud, dan sifat komponen yang terkandung di dalamnya. Jika komponen berwujud padat dan cair, misalnya pasir dan air, dapat dipisahkan dengan saringan. Keempat, komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas, atau kapur dan batu tulis, atau dikerjakan secara mental, kadang-kadang dengan bantuan suatu tabel. Namun sekarang kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer, di mana yaitu penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi obat, dan molekular docking. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.